Oke, masih dengan Profesor Kardus, tak berjasa tapi genius. Ya, komputasi kuantum. Komputasi kuantum bisa kita etimologikan sebagai sistem komputasi yang beroperasi dengan menggabungkan aspek multidisiplin ilmu seperti teknologi ilmu komputasi, fisika kuantum, dan matematika yang dirancang untuk dapat memecahkan masalah kompleks yang umumnya tak dapat dipecahkan oleh sistem komputasi digital klasik. Komputasi kuantum menerapkan perilaku mekanika kuantum seperti superposisi, keterjeratan, dan interferensi dalam sistem operasionalnya. Ya, dalam konten sebelumnya Profesor Kardus telah beberapa kali menjelaskan tentang bagaimana sistem komputer kuantum beroperasi yang secara umum merevolusi mekanisme komputer digital klasik yang umum menggunakan sistem pengkodean bilangan biner atau bit, yakni sistem operasi transistor, penghambat, dan penghubung arus on atau off dengan simbol numerik 0 atau 1. Karena seperti yang kita tahu, dalam sistem komputasi digital klasik, semua perintah dalam komputer dibaca oleh prosesor dalam bentuk kode bilangan biner atau bit. Setiap huruf, simbol, gambar, warna, dan perintah apapun yang Anda operasikan di dalam komputer nantinya akan dibaca oleh prosesor atau CPU dalam bentuk kode bilangan biner atau bit, yakni angka 0 atau 1. Ya, model pengkodean digital klasik tersebutlah yang kini diimprovisasi atau diubah dan ditingkatkan agar dapat berperilaku layaknya perilaku objek-objek kuantum partikuler seperti halnya foton atau elektron, di mana mereka dapat memiliki keadaan superposisi, yakni keadaan atau posisi tidak terbatas, atau dapat beroperasi dalam mode posisi apapun, acak, tidak seperti mode bilangan biner atau bit yang hanya berperilaku dalam dua keadaan saja, yakni terputus atau tersambung, on atau off, 0 atau 1. Keadaan superposisi kuantum bit atau qubit dapat membuat pengkodean sistem jaringan dengan skala tak terbatas. Ya, saat ini komputasi kuantum umumnya menggunakan partikel subatom seperti elektron atau foton, di mana sistem bit kuantum atau qubit memungkinkan partikel-partikel ini berada di lebih dari satu keadaan pada waktu yang bersamaan atau keadaan superposisi. Ya, jika dalam konten sebelumnya Profesor Kardus telah mengulas dua jenis model komputer kuantum. Yang pertama, sistem komputer kuantum superkonduktor yang umum menggunakan partikel elektron dan sistem instalasi kriogenik. Dan yang kedua adalah sistem komputer kuantum fotonik untuk operasional qubit yang umum memanfaatkan partikel foton atau partikel dari cahaya. Dan kali ini Profesor Kardus akan mengulas konsep komputer kuantum lainnya yang memanfaatkan putaran inti dalam sebuah molekul sebagai quantum bit atau qubit. Sistem ini disebut dengan komputasi kuantum resonansi magnetik nuklir atau NMRQC. Penasaran bagaimana cara kerjanya? Silahkan simak videonya dan jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng di channel Profesor Kardus. Tak berjasa tapi jenius, untuk mendapatkan informasi dan notifikasi-notifikasi terbaru dari sudut-sudut bumi dan sudut-sudut alam semesta lainnya. Ya, sebelum Profesor Kardus mengulas konsep komputer kuantum yang ketiga, yakni kuantum resonansi magnetik nuklir, kalian harus mengetahui dua konsep sebelumnya yang paling umum diaplikasikan pada prototipe proyek komputer kuantum di seluruh dunia, yakni konsep komputasi kuantum superkonduktor dan konsep fotonik komputer kuantum. Ya, konsep komputer kuantum superkonduktor umumnya menggunakan rangkaian sirkuit elektronik rumit berbahan superkonduktor seperti niobium, lantalum, dan lain-lain yang wajib didinginkan secara kriogenik menggunakan bahan seperti gas helium hingga mendekati suhu 0 mutlak atau minus 273 derajat Celcius agar elektron-elektron dapat mencapai keadaan kuantumnya untuk dapat membaca superposisi qubit, di mana umumnya komputer kuantum superkonduktor menggunakan partikel kuantum seperti elektron. Ya, yang kedua adalah konsep komputer kuantum fotonik atau sistem komputer kuantum optikal yang memanfaatkan partikel foton atau partikel dari cahaya dengan model sirkuit optikal dan detektor, juga sistem gerbang logika kuantum dengan sistem operasi fotonik atau menggunakan spektrum sinar cahaya seperti halnya sinar laser. Pada konsep komputer kuantum fotonik, serangkaian sirkuit optik atau lensa
dan juga detektor digunakan untuk media transmisi partikel foton untuk dapat menciptakan foton yang terjerat, dan menggunakan detektor untuk merepresentasikan bentuk superposisi qubit yang nantinya akan dibaca oleh gerbang logika kuantum. Ya, garis besarnya konsep komputer kuantum superkonduktor menggunakan partikel elektron, sedang komputer kuantum fotonik menggunakan partikel foton atau spektrum dari cahaya. Sedang yang ketiga adalah konsep resonansi magnetik nuklir yang menggunakan putaran inti dalam sebuah molekul. Ya, dari 3 jenis konsep komputer kuantum yang hingga kini intensif dikembangkan di seluruh dunia, diketahui hanya konsep resonansi magnetik nuklir atau NMR yang paling tidak umum dikembangkan oleh para lembaga riset di dunia. Tapi diketahui sebuah perusahaan teknologi asal Cina, yakni SpinQ atau Spin Quanta, diketahui tengah intensif melakukan riset and development mendalam pada konsep ini, di mana mereka berharap suatu saat dapat mengenalkan dan mengkomersialkan konsep tersebut secara global. Ya, berbeda dengan 2 konsep lain seperti konsep superkonduktor yang menggunakan elektron untuk pengaplikasian superposisi qubit, atau jenis komputer kuantum fotonik yang menggunakan partikel cahaya atau foton untuk mencapai keadaan kuantumnya. Konsep komputer kuantum magnetik resonansi nuklir atau NMR diketahui menggunakan keadaan spin atau putaran inti dari sebuah molekul untuk menciptakan bentuk superposisi qubit atau quantum bit, di mana nantinya konsep tersebut akan diaplikasikan layaknya elektron pada konsep superkonduktor atau foton pada konsep fotonik untuk digunakan pada sistem pengkodean qubit pada prosesor komputer kuantum di masa depan. Ya, konsep NMR menggunakan inti dalam sebuah molekul. Seperti yang kita tahu, molekul umumnya terdiri dari ikatan kimia 2 atom atau lebih yang disatukan hingga membentuk unit terkecil sebuah zat. Pada konsep komputer kuantum resonansi magnetik nuklir, umumnya menggunakan ikatan dalam sebuah molekul untuk merepresentasikan keadaan superposisi qubit atau quantum bit. Diketahui ada 2 jenis konsep penggunaan molekul untuk komputer kuantum NMR, yakni pemrosesan informasi kuantum menggunakan sampel molekul keadaan cair, dan kemudian pemrosesan informasi kuantum dengan menggunakan molekul keadaan padat. Pada molekul keadaan cair, bentuk sampel berupa likuida atau cairan. Cairan tersebut akan berisi ikatan molekul dari zat apa saja, contoh zat CH2 dan lain-lain, yang nantinya akan dimasukkan pada mesin magnetik tinggi dengan sistem superkonduktor untuk menciptakan medan magnet dan frekuensi elektromagnetik. Sementara penggunaan sampel molekul padat bisa menggunakan jenis molekul padat seperti molekul kisi berlian dengan struktur kristal, tapi pada dasarnya sama. Nantinya sistem akan membaca keadaan qubit inti dalam molekul tersebut. Ya, seperti yang Profesor Kardus katakan, konsep NMR menggunakan medan magnet dan frekuensi elektromagnetik untuk membaca keadaan struktur molekul sampel yang diletakkan dalam mesin perangkat NMR. Perangkat NMR menggunakan medan magnet dengan pendinginan kriogenik, bisa dari liquid nitrogen atau helium, tentunya dengan struktur superkonduktor sederhana. Sampel molekul, baik sampel molekul cair atau padat, nantinya akan dimasukkan lewat selang magnetik probe hingga ke pusat mesin yang menghasilkan medan magnet tertinggi dengan kondisi homogenitas. Pusat mesin terdiri dari kumparan, baik tembaga atau lilitan kawat konduktor yang digunakan dan difungsikan untuk merangsang sampel dan merekam respons sinyal pada frekuensi radio, yang nantinya inti sampel molekul pada medan magnet akan berperilaku dalam keadaan kuantumnya, seperti menghasilkan putaran spin superposisi yang disebut sebagai presesi. Ya, frekuensi presesi pada spin inti molekul tersebutlah yang nantinya akan dibaca sebagai bit kuantum atau qubit, layaknya penggunaan elektron atau foton, yang nantinya kombinasi qubit-qubit molekul tersebut akan dibaca oleh gerbang kuantum untuk menghasilkan mode keluaran bilangan biner yang dapat dibaca prosesor. Ya, dan berikut adalah informasi singkat dari Profesor Kardus tentang konsep resonansi magnetik komputer. Profesor Kardus dari SpinQ Headquarter mengabarkan